yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Kalau Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Loh, kita siap ditugaskan, kita juga siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanyaan Perancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur? Bagaimana rakyat bertani di sana? Produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Produk apa? Bapak jangan menyuruh rakyat bertani, tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Loh, Kalau kita bicara sekarang Cabai kan mahal. Masa nggak cabai laku? mahal. Man, Cabai mahal. cabai mahal. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena Enggak, apa? maksudnya- Itu meningkatkan. Ya, maksudnya kalau cabai mahal, Jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Oke. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran. Saya udah bilang, Pak. Saya itu tiap minggu Program itu jalan. Terjadi perdebatan panas antara Wakil Ketua Umum Prabowo Mania dengan politisi PDIP Ferdinand Hutahian. Awalnya Wakil Ketua Umum Prabowo Mania memberikan pendapatnya jika potensi pertanian di Indonesia sangat menggiurkan. Menurutnya, jika koperasi pertanian di desa-desa dapat berkembang, akan membantu banyaknya pengangguran di Indonesia. Program 70.000 sampai 80.000 koperasi desa. Bayangkan, kalau 70.000 1 miliar per tahun itu bergerak, berarti ada 70 triliun. Itu bisa menyerap 100 tenaga kerja sampai 300 tenaga kerja. Artinya PHK yang dikatakan itu yang menjadi hantu ya, itu bisa terkendali karena 20 juta sampai 30 juta lapangan pekerjaan baru. Bapak ini cuma melihat dari langit. Saya ini di lapangan, Pak. Saya ini petani di Cianjur, Pak. Saya bertemu dengan rakyat petani di sana. Tiap minggu saya ke sana. Apa keluhan mereka? Pak, kita susah. Kadang-kadang kita tanam tomat nggak ada yang beli, busuk. Dan mata saya menyaksikan sendiri. Di lahan yang saya kelola sendiri, rakyat di sana bertani secara gratis, hasil pertaniannya membusuk. Itu yang pernah saya usulkan ke pemerintah, supaya pemerintah ini menyediakan sesuatu di sana untuk menyerap membeli produk dari petani. Jadi kalau Bapak bandingkan dengan Jepang, dengan Prancis, pertaniannya di sana maju, Pak. Di sana orang disuruh nanam singkong, di situ ada pabrik tapioka. Di sini kita orang disuruh nanam. Di sini saya memberikan informasi bahwasanya Ya, informasi Bapak itu terlalu indah dan terlalu manis. Namun, politisi PDIP Ferdinand Hutahian membantah wacana tersebut karena menurut Ferdinand, wacana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Prabowo Mania tersebut sangat di awang-awang atau di langit. Ia tidak melihat kesulitan masyarakat di bawah yang menurutnya sangat sulit untuk menjual hasil pertanian mereka, apalagi dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Prancis. Sangat jauh berbeda. Pemerintah di negara maju sudah menyiapkan kemana hasil pertanian masyarakat akan dibuang. Namun di Indonesia hal tersebut tidak terjadi. Akhirnya hasil pertanian masyarakat membusuk dan tidak bisa dijual. Akhirnya masyarakat pun merugi. Tapi Pak Andi sudah pernah mengecek belum di lapangan jalan atau tidak? pasti jalan dong. Ini instruksi presiden, Bos. Pasti jalan. Pasti jalan. Sekarang begini, buktinya di mana mengatakan bahwa tidak jalan? Buktinya mana kalau tidak jalan? Makanya Bapak jalan-jalan ke desa juga. Ya, lihat BRI di kampung-kampung sana. Apakah mereka sudah menghapus utang itu atau belum? Jangan bicara. Saya ini, Pak. Kita bicara dengan saya data. ini petani. Saya bertani di Cianjur sana. Saya punya kebun di Cianjur. Saya tahu dan bertemu dengan rakyat tiap hari. Bapak itu cuma di Jakarta di kursi untuk duduk. Jangan panas. Karena begini, Jangan panas. ini Jangan. menarik sekali. Karena ini Bung Ferdinand ini dulu tuh di Bara JP. Oh iya. Ya kan? Saya orang yang punya Dia idealisme. dulu Bara JP juga. Saya pendiri Dia Bara relawan Pak JP. Jokowi juga. Ya, cuma pertanyaan saya dia berbelok ini apakah dia nggak kebagian Karena karena gitu. Jokowi tidak Jadi, mampu memimpin bangsa. Nah, ya Kalau soal mungkin aja, kebagian, mungkin saja tanya terjadi Jokowi dan tanya dulu merasa saya diri, orang yang aku nggak menolak kebagian jabatan. apa-apa nih, Enggak. nggak jadi komisaris kemarin, gua mau Enggak. lawan Jokowi, kan bisa saja. Saya kayak orang yang menolak jabatan, bisa gini. Ya, dikonfirmasi. jadi kan saya mau clearkan ya, biar ini nggak bias gitu ya. Kita bicara tentang katakanlah quote unquote yang dibilang 2 periode itu jauh sebelum terjadi yang namanya peristiwa Agustus itu. Ya ini sudah jauh. Dan ini adalah obrolan internal untuk itu. Gitu. Iya, obrolan kalaupun media bertanya kepada Jokowi, kenapa Jokowi tidak menjawab itu urusan internal kami, kita bicara tentang bangsa saja. Ketika salah saudara kita mengatakan, ya kita berbicara tentang 2 periode, dan ditodong oleh wartawan, Pak,
Emangnya Jokowi tidak bisa Kalau menjawab dikata Anda itu bilang, urusan oh tidak internal saya kami. bicarakan itu Jadi, akan dikonfirm Enggak, bahwa kan itu bisa akan dijawab menjadi secara pembohong. diplomatis. Kita tidak tepat beginilah, bicara itu Bung sekarang. Ferdinand. Kita bicara tentang Saya akan bangsa saja. menjelaskan, ya, Tapi saya Jokowi menjelaskan. malah mempertegas Karena apa niatnya yang 2 Anda periode. katakan itu adalah hoax dan omong Itu bukan Anda hoax. saja. Kerakusan Karena Anda politik mengatakan Jokowi itu bukan kerakusan hoax. seperti apa Anda tidak bisa menjelaskan. Kerakusan Secara politiknya sudah terlihat dari Mana sejak kerakusan Gibran politik? menjadi calon wakil presiden. Bagaimana Anda mengatakan itu adalah Gibran itu kerakusan adalah politik. proses politik yang nyata dan jelas dan Proses politik diakui yang oleh nyata dalam seluruh bentuk partai kerakusan. politik pendukung. Andi Azwan, pendukung garis keras Jokowi, kembali melontarkan serangan personal. Kali ini sasarannya adalah politisi PDIP Ferdinand Hutahian. Menurut Andi, alasan Ferdinand berpindah haluan bukanlah soal prinsip, melainkan karena tidak mendapatkan jatah politik dari Jokowi. Jangan panas. Karena begini, Jangan panas. ini Jangan. menarik sekali. Karena ini Bung Ferdinand ini dulu tuh di Barajepe. Oh iya. Ya kan? Saya orang yang punya Dia idealisme. dulu Barajepe juga. Saya Dia pendiri relawan Pak Barajepe. Jokowi juga. Ya, cuma pertanyaan saya dia berbelok ini apakah dia nggak kebagian Karena enggak, karena gitu. Jokowi tidak Jadi- mampu memimpin bangsa. Nah, ya Kalau soal mungkin aja, kebagian, mungkin saja tanya terjadi Jokowi dan tanya ada dulu merasa saya diri, orang "Wah, yang gua menolak nggak kebagian jabatan. Apa-apa Ya. nih? Nggak gua nggak jadi komisaris kemarin, gua mau. Bahkan Andi mengukit bahwa Ferdinand lah yang dulu membidani lahirnya kelompok relawan Barajepe. Namun kini justru memilih jalur berbeda. Mendapat tudingan keras itu, Ferdinand menepis anggapan dirinya gila jabatan. Ia menegaskan, kepindahannya murni karena idealisme, bukan karena imbalan kekuasaan. Lawan Jokowi kan bisa saja. Saya orang yang menolak jabatan, bisa Ya, dikonfirmasi. jadi kan saya mau clearkan ya, biar ini nggak bias gitu ya. Kita bicara tentang katakanlah quote unquote yang dibilang 2 periode itu jauh sebelum terjadi yang namanya peristiwa Agustus itu. Ya ini sudah jauh. Ferdinand menilai, perubahan sikap politik adalah bagian dari dinamika berpikir, bukan sekedar soal bagi-bagi posisi. Melihat cara Andi Azwan membela Jokowi dengan penuh emosi, Ferdinand justru tersenyum getir. Ia mengaku sadar, beginilah dirinya dulu ketika mati-matian pasang badan demi Jokowi. Kini, pengalaman itu membuat Ferdinand yakin bahwa yang lebih penting dari sekedar loyalitas membabi buta adalah keberanian menjaga idealisme. Saya ini melihat Gibran tidak punya kapasitas, kapabilitas menjadi wakil Kapasitas dan presiden. kapabilitas mana? Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya sudah menyatakan saya lebih baik Apakah daripada Anda lebih Jokowi baik dan pada lebih baik dari Gibran. Pertanyaan saya begitu. Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya lebih baik dari Gibran. Ah, Boleh itu. diadu saya sama Gibran. Artinya Dari semua Anda sisi keilmuan Anda- saya lebih Anda bagus dari mengatakan Gibran. bahwa saya lebih baik. Itu adalah perkataan Anda sendiri. Tapi masyarakat menilai. Masyarakat sekarang menilai Gibran tidak bisa 58% apa-apa. pendukung Pak Hanya kalian Prabowo relawan dan yang Mas menilai Gibran. Gibran itu bisa. Dan Mas Gibran ditugaskan untuk mengatasi adalah untuk Apa? Mengatasi Papua. skincare. Papua diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo. Gibran sudah ke untuk Papua, sebagai- apa yang terjadi? Ya, Nggak ada untuk apa-apa. sebagai dengar dulu saya dulu. Ya, diberikan oleh Pak Prabowo untuk menangani semua kasus-kasus yang ada di Papua. Beliau juga ditugaskan sebagai pengganti Pak Presiden ya, untuk tugas-tugas beliau waktu di PNJ ya 50 tahun ulang tahun PNJ. Anda salah besar, Anda hanya melihat in front of the door. Tapi Anda tidak lihat dari backdoornya seperti apa hubungan beliau dengan Pak Prabowo. Itu kan klaim kalian. Itu klaim kalian. Kalian boleh saya mengklaim. bagaimana bisa klaim? Saya berbicara langsung Masyarakat ke Pak. melihat fakta. Saya berbicara langsung dengan Mas Wapres. Oke? Oke. Anda tidak bisa klaim untuk itu karena saya langsung Ya berbicara. masalahnya Mas Wapres menjelaskan menghadiri Papua semua, Nugini merdeka menjelaskan semua yang apa yang mendukung terjadi, Israel. apa yang terjadi. Dan ini tidak saya bicara tidak saya akan bicara di ruang publik seperti ini, ya. Yang jelas apa yang saya katakan, ya. Apakah dia bekerja? Dia bekerja. Bagi-bagi Apa yang susu sama ditugaskan skincare. oleh Pak Prabowo untuk bekerja? Dia bekerja. Coba, ya. Katakanlah 20 yang terjadi dengan 25 sampai 30 Agustus itu. Apakah dia nggak bekerja? Dia bekerja dalam silence, ya. Wih. Working in the silence. Silence. Ya. Because Tidak, dia tidak mau dilihat oleh spotlight. Tidak. Bang Andi. Spotlight utamanya adalah Pak Prabowo Subianto sebagai silent karena memang dia tidak tahu harus ngapain. Bang Andi, Ferdinand lalu menambahkan, justru yang ia lihat sekarang adalah semakin rakusnya keluarga Jokowi terhadap jabatan politik. Menurutnya, indikasi itu sudah tampak sejak Gibran Rakabuming Raka memutuskan maju sebagai wali kota Solo. Dari situ ia menilai, politik keluarga Jokowi semakin melebar hingga ke level nasional, dari menantunya hingga anaknya. Saya kaget tadi ketika mendengar beliau berdua ini relawan Jokowi sudah membahas tentang
2 periode. Meskipun mereka selalu berdalih ini kan obrolan internal, konsumsi internal. Tetapi dari konsumsi internal itu kita bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka hanya memikirkan syahwat politik dan mereka tidak melihat kondisi bangsa saat ini, yang mana bulan Agustus kemarin, di bulan kemerdekaan bangsa ini, kericuhan terjadi di mana-mana. Saya pikir Jokowi tadinya akan mengumpulkan relawannya, berbicara kepada relawannya untuk ikut menenteramkan bangsa. Ternyata tidak, mereka malah berbicara tentang politik 2 periode. Dan ini adalah sebuah kerakusan politik yang nyata-nyata dipertontonkan ke publik. Sementara Pak Jokowi tidak mau dan relawannya tidak mau menilai dan mengevaluasi kinerja Gibran seperti apa. Publik sekarang mempertanyakan Gibran ini dari kapabilitasnya. Layak tidak menjadi wakil presiden? Kalau mereka pasti akan bilang layak, bahkan Ade Armando bilang terbaik sepanjang masa. Saya kaget di situ. Sekarang kita melihat situasi ini bahwa sebentar saya selesaikan. Apa yang ditunjukkan oleh Jokowi dan para relawannya adalah kerakusan politik. Mereka tidak ingin menertibkan apa yang terjadi di bangsa kita, menenteramkan situasi politik yang memanas kemarin, tetapi malah sibuk bicara tentang 2 periode. Ini tidak bisa disangkal bahwa ini adalah kerakusan politik. Dan Jokowi, ya memang kita tahu sejak awal sudah rakus secara politik. Kalau kita melihat bagaimana Bu Mega bicara tentang sebentar saya selesaikan. Bu Mega bicara tentang lingkungan, tentang solidaritas kemanusiaan, Pak SBY bicara tentang global security. Kok Pak Jokowi bicaranya tentang 2 periode?